Atau orang tuanya tidak peduli, masyarakatnya tidak ambil peduli. Yang penting anakku sekolah, ya wis. Misalnya prinsipnya hanya itu saja, ya. Kadang-kadang kita kecolongan, kemudian kaget. Ini loh masih SD kok sudah bisa begitu misalnya. Masih SMP kok sudah berani itu. Sekarang arenanya, medannya pendidikan. Ki Hajar punya istilah 3 pusat pendidikan. Ini pusat bukan berarti backingan ya. Sekarang kan istilah pusat itu, ini di backing oleh pusat. Maksudnya 3 sentral pendidikan. Selama ini kalau kita ngomong pendidikan kan arahnya selalu saja sekolah. Iya sekolah, cuma sekolah itu bagian kecilnya. Sentralnya pendidikan itu ada 3. Kalau di Ki Hajar ada keluarga, ada perguruan, ada pergerakan. Keluarga itu pendidikan informal. Kalau perguruan berarti sekolah, itu pendidikan formal. Kemudian pergerakan. Ya, pergerakan itu di tengah masyarakat dalam beraktivitas nyata. Kalau pergerakan itu berarti pendidikan non formal. Jadi ada 3 ranah pendidikan itu. Ada informal, ada formal, ada non-formal. Dan ini perannya penting semua. Yang pertama, keluarga. Keluarga ini penting untuk pendidikan budi pekerti dan unggah-ungguh laku sosial. Ini paling dasar sudah. Kalau di sekolah mungkin hanya diberi teori-teori budi pekerti. Sementara untuk anak ini kan biasanya lebih diberi contoh dan ketemunya lebih banyak di rumah. Maka pendidikan budi pekerti itu dimulai di rumah, tidak nunggu sekolah. Berarti apa? Adik-adik kita, anak-anak kita itu sudah belajar sejak di rumah. Kalau kita tidak secara sengaja ngajari mereka, ya yang kita lakukan itu yang akan mereka serap jadi pelajaran. Karena sekolah yang paling awal itu ya keluarga. Nanti kalau dilanjutkan lagi paling dasar lagi dalam keluarga ya ibu. Ada yang bilang begitu, tapi ya secara umum tetap di dalam keluarga. Jadi ya meskipun ibunya sangat baik, kalau di rumah bapaknya misah-misuh terus ya sama saja, anaknya belajar niru misuh dari bapak. Ya tetap semua anggota keluarga di rumah adalah guru bagi anak. Di rumah pendidikan budi pekerti. Kemudian di perguruan, di sekolah. Ya kalau ini wajar. Disinilah nambah ilmu, nambah wawasan. Jadi segala wawasan yang dia perlukan untuk hidup dapatnya di sekolah. Yang ketiga, pergerakan di tengah masyarakat. Di sini belajar dari pengalaman. Dalam pergerakan, dalam aktivitas bareng di tengah masyarakat, mungkin berorganisasi, mungkin bermasyarakat, itu dia belajar tentang bagaimana berinteraksi, bagaimana menguasai diri, bagaimana watak yang ideal, dan lain sebagainya. Dalam hidup bermasyarakat. Jadi belajar di tengah keluarga, belajar di sekolah, belajar di masyarakat. Ini 3 wilayah sentra pendidikan. Berarti apa?
Kalau mau membuat kebijakan-kebijakan pendidikan, ya harus memperhatikan 3 wilayah ini. Kok ada Pak sekarang anak-anak yang masih SMP berani begal, berani kelitih? Dari mana kemampuan, wawasan, cara pandang, tindakan itu muncul dalam dirinya? Yang ngeceknya di 3 wilayah ini. Keluarganya bagaimana? Sekolahnya mengajarkan apa? Masyarakatnya memperlihatkan apa yang dia tiru dalam pengalamannya. Nanti solusinya ya dari 3 itu. Keluarga harus dibenahi seperti apa? Kurikulum harus diubah bagaimana? Tata hidup, tata masyarakat harus diatur ulang seperti apa? Ini kalau ingin lebih utuh menggarap anak-anak. Karena wilayah kerjanya 3 ini. Ya mungkin selama ini fokusnya lebih banyak di sekolah. Ya memang sekolah salah satu bagian yang vital. Tapi kadang di sekolah diajari apa, nanti pulang ke masyarakat, di tengah masyarakatnya kayak gimana. Di rumah orang tuanya kayak gimana, itu biasanya lebih berpengaruh. Atau orang tuanya tidak peduli, masyarakatnya tidak ambil peduli. Yang penting anakku sekolah, ya wis, misalnya prinsipnya hanya itu saja ya. Kadang-kadang kita kecolongan, kemudian kaget. Ini loh masih SD kok sudah bisa begitu misalnya. Masih SMP kok sudah berani itu. Nah, ini pentingnya kita lihat 3 ranah ini. Ini akarnya. Baik, inilah tri pusat, tri sentral pendidikan.